Halo teman-teman pejuang CPNS, kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK sesuai dengan kisi-kisi Permen Pan RB. Soal yang pertama, susunan sila dalam Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti A. Sila selanjutnya merupakan penjelasan dari sila sebelumnya. B. Sila selanjutnya dijelaskan oleh sila sebelumnya. C. Setiap sila berdiri sendiri dan tak berkaitan antar sila. Yang D. Sila selanjutnya merupakan penjelmaan dari sila sebelumnya. Atau yang E. 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Pembahasan Pancasila bersifat organis, yang berarti 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang kedua, perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila sila pertama adalah A. Membantu korban bencana alam, B. Menghormati kebudayaan suku lain, C. Selalu membeli produk-produk dalam negeri, D. Mengikuti kegiatan Siskamling, atau yang E. Menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Pembahasan perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila sila pertama antara lain menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Jawabannya yang E. Soal ketiga, sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. Bersikap adil terhadap sesama, B. Berteman dengan teman yang berbeda suku, C. Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, D. Memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, atau yang E. Memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pembahasan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain adalah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang keempat, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. B. Pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. C. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. D. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Atau yang E. Pembangunan mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pembahasan pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yang berarti pembangunan tidak boleh hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kelima, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan secara bersamaan. B. Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. C. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memuat falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. D. Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI. Atau yang E. Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah dasar negara, yaitu Pancasila.
Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang keenam, isi dari propaganda 3A adalah A. Jepang penguasa Asia, Jepang kawan Asia, Jepang saudara Asia. B. Jepang raja Asia, Jepang kaisar Asia, Jepang pemimpin Asia. C. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. D. Jepang penjajah Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Atau yang E. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pengayom Asia. Pembahasan, isi dari propaganda gerakan 3A adalah Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ketujuh, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga stabilitas nasional. B. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia. 4. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan nomor A123, B134, C135, D234, atau E245. Pembahasan tujuan pokok dari NKRI seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan selanjutnya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang tepat yaitu yang E, 2, 4, 5. Soal yang ke-8, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam susunan hierarkinya setara dengan A. Peraturan daerah, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang, D. Peraturan Presiden, atau E. Peraturan Menteri. Pembahasan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam susunan hierarkinya setara dengan undang-undang. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ke-9, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A3 ayat 1, B3 ayat 2, C3 ayat 3, D4 ayat 1, atau E4 ayat 2. Pembahasan bunyi pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang ke-10. Pada Perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang yang diwakili oleh A. Jenderal Hitoshi Imamura, B. Laksamana Koiso, C. Kaisar Hirohito, D. Laksamana Maeda, atau E. Shodancho Nakamura. Pembahasan, pada Perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ke-11. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka-kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional, merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangunan, C. Falsafah pembangunan,
D. Dasar negara, atau E. Pedoman hidup. Pembahasan, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka-kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional merupakan pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang ke-12, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden adalah A. 5 tahun dan tidak boleh dipilih kembali, B. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan, C. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, D. 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, atau yang E. 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Pembahasan, setelah Undang-Undang 1945 di amandemen, masa jabatan presiden adalah 5 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang ke-13, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 3 Ayat 1, B. 3 Ayat 2, C. 3 Ayat 3, D. 4 Ayat 1, atau E. 4 Ayat 2. Pembahasan, bunyi Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ke-14, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 13 Ayat 1, Duta Besar dan Konsul diangkat oleh A. Presiden, B. DPR, C. Menteri Dalam Negeri, D. Menteri Luar Negeri, atau E. MPR. Pembahasan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 Ayat 1, Duta Besar dan Konsul diangkat oleh Presiden. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ke-15. Fungsi DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 adalah A. Yudikasi, pengawasan dan anggaran, B. Perencanaan, anggaran dan pengawasan, C. Eksaminasi, anggaran dan perencanaan, D. Legislasi, anggaran dan pengawasan, atau E. Legislasi, anggaran dan perencanaan. Pembahasan, menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih telah menonton video dari MSC. Semoga bermanfaat.